Annyeonghaseyo ya Rabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isni dengan NIM B1031201091. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Adanya video ini saya buat untuk menyempurnakan tugas akhir saya, yaitu dalam matkul pengembangan diri. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu pentingnya penampilan diri. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai presentasinya. Pentingnya penampilan diri. Kita menilai orang lain berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ditampilkan orang tersebut pada kita. Orang lain menilai berdasarkan pada petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh kita pada orang tersebut. Dari sensasi akan menumbuhkan opini, dan dari opini akan membuahkan sikap dan tindakan. Oleh karena itu, kita harus berusaha menampilkan yang terbaik agar pesan kita pada pandangan orang lain itu baik. Usaha kita untuk menampilkan yang terbaik seperti yang kita kehendaki itu dinamakan dengan penampilan diri atau impression management. Nah, untuk menampilkan diri itu dibutuhkan peralatan-peralatan yang disebut dengan front. Front ini terdiri dari atas setting atau panggung, appearance atau penampilan, dan manner, gaya bertingkah laku. Yang pertama untuk setting atau panggung, yaitu rangkaian peralatan, ruang, dan benda yang digunakan. Misalnya ruang tamu yang terdiri dari meja, kursi, lukisan, dan foto. Appearance atau penampilan adalah penampilan dari segi artifaktual atau bahasa non-verbal dari busana, make up, dan aksesoris yang dipakai. Hal ini akan menampilkan diri kita pada pandangan orang lain. Yang terakhir, manner atau gaya bertingkah laku, yang diantaranya yaitu cara berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat memberikan kesan tertentu pada orang atau masyarakat. Yang pertama yaitu penampilan serasi. Nah, pastinya dalam berpakaian itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Di sini ada beberapa contoh pakaian yang bisa kalian gunakan pada kondisi tertentu. Yang pertama yaitu pakaian batik yang biasanya dikenakan pada pertemuan resmi. Yang kedua ada pakaian gemerlap, itu biasanya dikenakan pada acara party atau pada acara pesta ulang tahun. Yang ketiga ada pakaian kaos yang biasanya dikenakan pada untuk santai seperti pergi ke mall atau jalan bersama teman atau dikenakan pada saat di rumah. Yang keempat yaitu pakaian warna hitam yang biasanya ini melambangkan duka cita dan kesedihan. Yang kelima untuk pakaian koko atau pakaian muslim itu digunakan pada saat menghadiri acara dakwah ataupun pengajian. Yang terakhir yaitu PDH atau pakaian dinas harian yang biasanya dikenakan pada saat bekerja. Contoh simpelnya yaitu pakaian guru atau PNS. Selanjutnya yaitu sesuai profesi. Berpenampilan serasi sesuai dengan profesi adalah berpenampilan menyesuaikan dengan profesi kita, yang biasanya tiap profesi mempunyai pakaian dan penampilan khas masing-masing. Bisa kita lihat pada pakaian perawat, guru, pelajar, polisi, atau pramuniaga, dan yang lainnya. Semua ini dikenakan pada keadaan resmi atau pada saat dinas profesi. Selanjutnya yaitu sesuai usia. Usia seseorang dapat dijadikan cermin dalam berbusana. Seseorang yang berusia 20-an tentu berbeda dengan usia 40-an. Seseorang yang usianya mencapai sekitar 40-an, yang mengenakan busana remaja, tentu memberikan kesan yang tidak dewasa. Malah terkesan seperti anak-anak yang sedang mencari jati diri. Sebaliknya, seseorang yang masih berumur 20-an, mengenakan busana umur 40 atau 50-an, itu akan terkesan lebih tua. Jadi, dalam berpakaian tentunya juga disesuaikan dengan usia. Misalnya, usia anak-anak
memakai pakaian anak-anak, usia remaja memakai pakaian yang sesuai dengan remaja, begitu juga untuk orang dewasa. Yang terakhir untuk penampilan serasi yaitu ada sesuai anggaran. Nah, anggaran ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam penampilan. Jangan karena kita ingin berpenampilan modis, keren, tidak sesuai dengan anggaran yang kita punya. Untuk mempunyai koleksi pakaian yang cukup, tentu membutuhkan biaya atau anggaran. Pakaian yang kita kenakan itu tidak harus mahal, bermerek, ataupun berasal dari negara lain atau impor. Yang terpenting adalah pantas dan layak untuk dikenakan. Nah, pantas dan layak digunakan ini maksudnya seperti bersih dari noda-noda kotoran, seperti kotoran makanan, keringat, juga tidak terlihat lusuh, lecek, atau kusam, pakaiannya tidak robek atau berlubang, dan tidak berbau apek. Yang kedua ada cara berbicara. Nah, cara berbicara ini juga penting dalam menampilkan diri kita atau memberi kesan kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa cara berbicara yang bisa kalian terapkan. Yang pertama itu tidak bersifat ceroboh, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak memperbincangkan masalah pribadi, dan tidak gemar memuji diri sendiri, yang bisa kita katakan itu seperti sombong. Mendengarkan orang lain yang sedang berbicara itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, cara mendengarkan ini juga penting dalam menampilkan diri kita atau memberi kesan kepada orang lain. Usahakan pada saat orang berbicara itu kita tidak memotong pada pertengahan pembicaraan. Yang keempat yaitu cara duduk. Ada beberapa cara duduk yang dapat kalian terapkan dalam menampilkan diri atau memberi kesan kepada orang lain. Yang pertama, atur badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal, lelah, dan bosan. Hilangkan kebiasaan menggetar-getarkan kaki. Jangan duduk melorot ke bawah dengan kepala bersandar dan menyilangkan kaki karena lelah duduk. Yang kelima atau yang terakhir yaitu cara berjalan. Ada beberapa cara berjalan yang dapat kalian terapkan. Yang pertama yaitu tunjukkan ekspresi tanda rasa percaya diri. Kedua, tidak berjalan seperti orang malas-malasan. Ketiga, keluar masuk ruangan wanita mendahului pria. Keempat, jika keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat dan tidak menunduk atau mengadah. Baiklah, selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata atau salah pengucapan, dan mungkin materi saya masih kurang dalam presentasi. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.